Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok karya tulis ilmiah 11 MIPA 4 yang beranggotakan Bilaritas Turhuriyah, Dewi Rahmawati, dan Yusrina Nurhaliza. Karya tulis ilmiah kami itu mengangkat topik mengenai pengaruh pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Singaparna. Adapun yang melatar belakangi saya untuk mengangkat masalah ini sebagai karya tulis ilmiah adalah 1. Mengetahui pengaruh pendidikan karakter di SMAN 2 Singaparna. 2. Mengetahui minat siswa pada kegiatan pendidikan karakter di SMAN 2 Singaparna. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Memperbanyak pengetahuan mengenai pendidikan karakter. Yang kedua, sebagai bahan informasi yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter. Yang ketiga, sebagai alat menampung aspirasi siswa dalam kegiatan pendidikan karakter di SMAN 2 Singaparna. Metode penelitian yang kami gunakan adalah kuantitatif. Dengan sampelnya adalah perwakilan siswa-siswi SMA Negeri 2 Singaparna sebanyak 38 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dari Google Form yang dibagikan. Kita masuk dari hasil pembahasan, bisa kita lihat dari gambar yang ada di poin-poin menurut hasil dari data jawaban. Pernyataan ini diketahui bahwa sebagian responden menjawab opsi ya dengan persentasi 26,3% dan sebagian lainnya dengan memilih opsi tidak dengan persentasi 73,7%. Maka hanya sebagian kecil dari responden saja yang sedikit menyetujui dengan aturan itu. Selanjutnya pada pertanyaan poin ketiga. Apakah saat kegiatan pendidikan karakter kamu dapat mendengarkan dengan baik? Jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu kebanyakan siswa menjawab tidak. Saya malah mengerjakan tugas karena belum sempat, dengan persentase 42,1%. Itu menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan karakter tersebut ternyata memang tidak efektif bagi sebagian banyak siswa. Mereka malah mengerjakan tugas sekolah pada saat kegiatan pendidikan karakter tersebut dilangsungkan. Pertanyaan pada poin ini ada kaitannya dengan pertanyaan poin 1 dan 2 yang membahas tentang jam masuk pada hari tersebut yang membuat siswa tidak cukup waktu untuk mempersiapkan segalanya dari rumah. Kemudian, poin keempat. Pada pertanyaan poin keempat, apakah materi saat pendidikan karakter itu membuat kamu termotivasi? 57,9% siswa menjawab, ya, karena ilmu agama sangat penting bagi saya. Dan 42,1% siswa menjawab tidak, karena materinya diulang-ulang jadi membuat saya bosan. Nah, pada poin ini, kebanyakan siswa menjawab, ya, karena ilmu agama sangat penting bagi saya. Jika bicara tentang ilmu agama, mungkin seharusnya semua siswa pasti beranggapan ilmu agama sangat penting bagi mereka. Tetapi pada pertanyaan ini tidak semua siswa menjawab demikian. Ada 42,1% siswa menjawab tidak, karena materinya diulang-ulang, jadi membuat saya bosan. Nah, mungkin bagi 42,1% siswa ini, ilmu agama memang penting. Namun jika materinya diulang-ulang, bisa membuat mereka tidak tertarik lagi pada materi tersebut dan membuat mereka tidak termotivasi oleh materi tersebut. Kemudian, poin kelima. Pada pertanyaan poin kelima, apakah materi yang kamu dapatkan dapat kamu aplikasikan ke kehidupan sehari-harimu? Jawaban dari pertanyaan ini yaitu 55,3% siswa menjawab tidak karena materinya membosankan, tidak sistematis, dan pematerinya juga tidak membuat saya tertarik untuk mendengarkan apalagi mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Dan 44,7% siswa menjawab, ya, karena saya mendengarkannya dengan baik, jadi saya paham dan mudah untuk mengaplikasikan materi tersebut ke kehidupan sehari-hari. Di sini, kebanyakan siswa menjawab tidak, seperti pada jawaban tersebut yang menyebutkan bahwa materinya tidak sistematis dan terus berganti materi setiap minggunya, itu membuat mereka tidak dapat memahami materi dengan sepenuhnya. Karena materi pada minggu lalu belum selesai, pada minggu selanjutnya sudah berganti materi lagi. Dan itu tidak membuat mereka bisa memahami dengan sepenuhnya materi yang disampaikan oleh pemateri. Kemudian poin selanjutnya mengenai efek atau hal yang didapatkan oleh siswa pada karakter mereka setelah mengikuti pembiasaan atau pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Singaparna selama 1 tahun ini. Untuk kelas 12 mungkin ini selama 2 tahun ya. Sebanyak 60,5% siswa menjawab tidak mengalami perubahan karakter setelah melakukan atau setelah mendapatkan pendidikan karakter tersebut. Hal ini berkaitan dengan poin-poin sebelumnya bahwa fasilitas, kemudian materi, pemateri, dan jam masuk juga mempengaruhi akan minat siswa dan nantinya akan berpengaruh kepada hasil ataupun perubahan yang dapat siswa rasakan setelah melakukan kegiatan pendidikan karakter tersebut. Pada penelitian ini terlihat bahwa 60,5% siswa tidak merasakan
perubahan karakter. Dalam artian, pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Singaparna itu belum maksimal atau belum terlaksanakan dengan sempurna. Kemudian pertanyaan mengenai kekurangan dari kegiatan tersebut yang perlu dirubah agar menjadi lebih efektif dan lebih berdampak kepada siswa adalah 47,4% siswa menjawab fasilitaslah yang perlu dirubah. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas yang diberikan kepada sekolah itu sangat berpengaruh kepada minat siswa akan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Poin terakhir adalah mengenai minat siswa terhadap kegiatan pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Singaparna. Sebanyak 92,1% siswa menjawab mereka menginginkan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan namun dengan materi yang berbeda. Seperti yang sudah disinggung pada poin sebelumnya, bahwa kegiatan kegiatan pendidikan karakter itu tidak bisa dilaksanakan atau dilihat atau ditekankan pada satu sisi mata pelajaran atau satu bidang saja. Contohnya, yang dilakukan oleh SMA Negeri 2 Singaparna yang ditekankan adalah dalam nilai keagamaannya. Padahal, dalam pendidikan karakter, kita tidak melulu itu ditekan soal agamanya. Kita juga harus mempertimbangkan dari sisi kewarganegaraannya, kreativitasnya, saintiknya itu seperti apa, sehingga nanti siswa atau peserta didik yang mengikuti pendidikan karakter tersebut dapat merasakan imbas atau dapat merasakan perubahan pada karakternya, sehingga program atau kegiatan pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Singaparna ini berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang maksimal dan yang diinginkan. Setelah melakukan penelitian mengenai pengaruh pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Singaparna, kebanyakan siswa dan siswinya belum merasakan perubahan dari pendidikan karakter tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang maksimal dan peserta didik juga dapat nyaman serta mendapatkan manfaat dari kegiatan pendidikan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi agar kegiatan pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Singaparna berjalan dengan baik. Saya, perwakilan dari kelompok, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.